itu adalah, nah ini yang sama seperti di video. Kalau tadi ini by eksperimen ya, pakai ini. Kalau ini dengan melakukan KP-nya itu dinaikkan dari mulai 0 ya, terendah, sampai mendapatkan, sambil ininya dimonitoring, output di sini dimonitoring. Sampai mendapatkan output di sini itu osilasi kayak gini. Ya. Kalau udah osilasi artinya stop. Penambahan KP-nya stop sampai di situ aja. Ini yang memberikan gambaran bahwa dengan nilai KP sekian, sistem ini berada di antara stabil dan tidak stabil. Jadi baru ketemu batas limit ya, batas limit titik temunya. Nah, supaya tidak melewati batas ketidakstabilan, Ziegler-Nichols memberikan aturan. Nah, aturannya ini. Kalau yang dicari cuma proporsional aja, maka harus setengah dari KCR. KCR itu apa? KCR itu adalah nilai KP ini yang ketika awal kita melakukan tuning untuk mendapatkan sinyalnya berosilasi seperti ini. Ya, jadi ini saya 2 kali jelasin ya. Kalau misalnya yang dicari adalah PI, maka KP-nya jangan pakai 0,5, tapi pakai yang 0,45. Dan TL-nya ini. Tapi kalau tanya P aja berarti kan tidak perlu integral, maka integralnya di sini tak berhingga, PD-nya 0. Kenapa? Yang dicari kan cuma P doang. Tapi kalau dicari PID, maka untuk KP-nya jangan pakai 0,5, keliru. Tapi pakai yang 0,6 KCR. Jadi harus tabel ini yang dipakai. Nah, sesuai dengan kolomnya. Ini PID bahwa mencari KP-nya pakai ini. Mencari TI-nya pakai ini. Nyari TD-nya pakai ini. Nah, di sini ada PCR. PCR itu yang mana? PCR itu adalah ini. Jarak, ini waktu ya. Jarak antara gunungan pertama ke gunungan kedua ini berapa detik timingnya. Nah, timing itulah yang kemudian dikatakan sebagai PCR. Nah, untuk KCR-nya tadi ya, bukan KP sebenarnya, tapi KP tuning. Sampai sini bisa dimengerti pemahamannya atau penjelasannya. Nah, ini adalah contoh yang, maaf bukannya. Kayaknya ini. Oh, ini dia. Ini adalah contoh yang mirip kayak di video. 1 dibagi S, dalam kurung S tambah 1 kali S plus 5. Nah, kita buat. Tuh, sama persis ya, seperti di video. Lalu kita gunakan tabel Rutherford ya. Nah, ini 1, 5, 6 KP. Ini kan 1, ininya 5, 6, dan KP. Dan lalu kita kalikan 6 kali 5, 30, 1 kali KP, min KP dibagi 6. Lalu yang terakhir adalah KP. Ternyata, nah ini dibikin 0 nih. Ya, 30 min KP per 6 sama dengan 0. Nah, KP-nya sama dengan 30. 30 sama dengan KCR. Kalau yang dicari P doang berarti gunakan tabel ini. Setengah dari, nah ini ya, 0,5 KCR. KCR-nya berapa? 30. Berarti 30 kali setengah berapa? 15. Berarti KP-nya adalah 15. Sampai sini jelas nggak? Ya gitu ya. Jadi sederhana sebenarnya. Jadi kalau Anda memperhatiin pas ujiannya kayak begitu, terus nggak tahu, nggak dikerjain sayang kan. Kalau poinnya 30, jadi 0, nggak dapat poin. Ya, harus bisa. Dan kemudian, kisi-kisinya mungkin soalnya ada 3. Pertama tadi, kalau untuk ke PID saya tidak akan keluarkan. Kenapa? Karena kalau untuk ke PID Anda harus mendapatkan sinyal ini dulu ya, osilasi. Nah, osilasi ini harus pakai aplikasi, yaitu MATLAB atau Skylab ya. Nah, sementara nanti di ujian itu nggak boleh kayak komputer. Hanya kertas catatan sama kalkulator saja, seperti waktu ujian UAS. Jangan sampai kesalahan waktu ujian UAS diulangi kembali. Itu jangan hanya mengandalkan printout tapi nggak pernah dibuka, latihannya pun nggak pernah dikerjain gitu ya. Lalu tiba-tiba baru dibuka saat
mau mencari ini ada di mana, bolak-balik, waktunya habis. Akhirnya apa? Saya melihat yang kemarin itu campur aduk ya. Yang satu ngambil di rumus A, yang satu di rumus tempat yang lain, padahal konteksnya beda. Padahal di situ aja contoh soalnya ada, rumus yang dipakai juga ada. Ini malah di mix. Ini menandakan bahwa orangnya ini nggak belajar, ya, ketahuan. Akhirnya apa yang rugi? Kan Anda sendiri yang rugi. Jadi ini soalnya salah satu ini. Yang kedua adalah menggambar root locus. Nah, root locus itu kan ada aturannya tuh. Kalau detailnya ada di YouTube. Anda catat ya. Ada beberapa persyaratan di situ. Dan itu tidak boleh pakai aplikasi. Anda kalau dihafal mungkin enggak ya, tapi paling enggak dicatat tuh ya di video tadi apa aja aturannya. Setelah itu Anda bikin sendiri soalnya. Pertama niru dulu, sesuaikan dengan yang dicontoh soal. Lalu pahamkan keaturan penggambaran root locusnya. Setelah itu Anda bikin soal sendiri, hanya mengubah sedikit. Nih contoh mengubah sedikit dari soal ya. Ini di soal ini kan ininya berapa ya? Nah, nilainya itu kan yang mana nih? Nah, ini nilainya adalah S pangkat 3 tambah 6S kuadrat tambah 5S tambah KP. Anda ganti aja S pangkat 3 tambah 4S misalnya. Ditambah 2S tambah KP. Itu kan soal baru. Ya kan? Penyelesaiannya sama. Ya kan? Itu cara latihannya begitu. Tinggal ngikutin, oh begini caranya. Udah, Anda hafal. Daripada Anda ngandelin, open book ini, tenang, udah ada catatannya. Nonsen kalau nggak pernah latihan. Nonsen kalau nggak belajar. Harus belajar. Kalau nggak, ingat loh. Taruhannya adalah nilai Anda. Anda kan pengen lulus. Lulus itu harus ada usaha. Jangan nunggu bantuan, antar temen nunggu contekan. Ya kalau ada, kalau nggak ada, jawabannya kertasnya kosong, siapa yang memberikan nilai? Ya nggak ada. Saya pun nggak akan memberikan nilai apa-apa kalau kertasnya kosong. Ya pasti nol kan, saya nolin. Atau misalnya jawabannya ngaco, nggak kemana-mana, nggak jelas. Yang mana berani saya ngasih nilai gede, paling 5. Walaupun panjang lebar tapi salah, ngapain ngasih nilai? Udah terbaca, ini tidak belajar. Ya, tidak mengerti, tidak tahu. Nah, begitu. Ya, belajar karena fungsi belajar itu adalah proses. Jadi Anda harus ikuti prosesnya. Jangan nunggu instan. Kalau instan ya probabilitas, nama probabilitas, kemungkinan jatuh atau gagal banyak. Tapi kalau kita udah menyiapkan diri, ya kita akan selamat lah minimal. Paling tidak nilainya nggak anjlok gitu ya. Misalnya, oh ada kemiripan. Nah, kalau ada kemiripan pasti mungkin dosennya, oh iya masih dihargai. Tapi kalau bablas nggak ada kemiripan sama sekali, ya mau ngasih nilai berapa walaupun panjang catatannya tapi nggak jelas. Nah satu, yang kedua jangan memberikan catatan jawaban yang membuat si penilai bingung. Harus terstruktur. Jangan tiba-tiba ditulis hasilnya. Nah saya kalau biasanya seseorang memberikan jawaban langsung hasilnya, tapi saya tidak bisa melihat ini dari mana historikalnya. Tiba-tiba langsung hasil, udah saya curigai, ini pasti hasil kiriman. Padahal sebenarnya mungkin ada di tempat lain, di kertas lain, lalu pindahkan. Ingat, ini ujian. Si penilai harus tahu, bukan hanya sekedar memberikan jawaban benar dan salah. Karena butuh bagaimana mahasiswa itu uraian deskripsinya ketika menyelesaikan soal tersebut. Dari mana nilai itu didapat? Bagaimana bentuk perkaliannya? Apakah benar atau tidak? Itu penting. Kalau itu tidak ada, Anda hilangkan di dalam lembar jawaban. Anda cuma tak 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 tak. Ini bukan cerdas cermat. Ya,
siapa yang cepat, siapa yang dapat, bukan. Karena dengan Anda memberikan jawaban langsung tak 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 itu, justru banyak kecurigaan ini dari mana? Terus bagaimana nilainya? Masa begini? Nah, walaupun saya tahu, tapi tetap saya butuh butuh apa namanya pola pikir kamu. Karena dari situlah bisa tahu. Oh iya, oh maksudnya itu didapat dari sini-sini. Itu dimanapun seperti itu ya harus membedakan. Kalau cerdas cermat atau pilihan A, B, C, D ya iyalah. Saya ada soal matematika, jawabannya hanya A, B, C, D. Ya Anda kalau bikin oret-oretan di luar jawabannya habis waktu. Anda harus mencari tempat media lain, dapat hasil, lalu lihat, pilih di ABCD mana, oh yang ini yang benar. Nah itu lain. Kalau ini kan esai. Kalau esai butuh historical data penyelesaiannya seperti apa. Gitu ya, bagian ininya, apa namanya, tambahan. Jadi sampai di sini aja ininya, perkuliahannya. Mudah-mudahan itu menjadi apa ya, menjadi catatan untuk menyiapkan diri sebaik mungkin UASnya. Jangan sampai Anda mungkin merasa UTS, wah saya UTS-nya kurang ini deh, kurang bagus. Usahakan UASnya bagus, minimal bisa menutupi mengcover, paling tidak mendapatkan setengahnya ya. Istilahnya ada balancing. Terus yang kedua, tugas. Jangan Anda abaikan tugas atau sepelekan tugas. Jika Anda tidak mengumpulkan tugas, otomatis itu sebagai pembaginya ya. Kalau misalnya saya memberikan tugas 5, tapi Anda nggak mengumpulkan cuma 2. Tetap yang dibagi 5. Misalnya Anda dapat 10, kalau dibagi 5 kan 2. Nah sekarang 10 dibagi 2. Kok 10 bagi 2 jadi tambah gede ya. Pokoknya jadi itu jadi pembagi ya. Tetap 10 bagi 5. Eh, Anda mengumpulkan cuma 2. Berarti 2 dibagi 5. Seperberapa tuh? 0,2. Sementara temannya dapat 2, Anda dapat 0,2. Gara-gara apa? Ya gara-gara 2/5. 2/5 itu berapa? 40. 0,4. Teman Anda dapat 100%. Anda dapat hanya 0,2 kali 100. Dikit banget. Hanya 20. Apakah 20 dapat nilai C? Enggak, E. Karena dapatkan nilai C aja minimal harus 59 apa 60 gitu. Itu baru C. Nah, kalau Anda di bawah nilai itu, masuk nilai D dan E. Sayang kan? Hanya gara-gara tugasnya kurang, tidak ngumpulin, hanya mengandalkan UAS dan UTS. Ya kalau mending gitu, UTS dan UASnya 80, 90 gitu kan. Nggak tahu UTS UASnya 40, yang satu 30, nggak ada tugas. Wah, gimana bisa lulus? Dan secara logika nggak mungkin lulus ya. Oke, itu aja bagian daripada apa namanya saya dalam memberikan sebuah nilai. Jadi saya butuh narasi jawaban, bukan sekedar jawaban benar atau nilainya sekian. Saya tidak butuh itu. Kalau butuh itu otomatis akan mengurangi. Kenapa? Karena saya curiga. Ini dari mana? Kok dia tiba-tiba ada nilai sekian, tapi historical untuk mendapatkan nilainya nggak ada. Gitu. Oke ya, sampai di sini aja. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Iya, Waalaikumsalam. Terima sama-sama. kasih, Pak. Oke, ya, saya tutup ya. Iya, Pak.